Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah anak-anak di sore hari ini bersama Kak Miracle dan pastinya dengan adik-adik sekalian dan adik-adik yang menemani Kak Miracle untuk kita bersuka cita, untuk kita memuji Tuhan bersama. Tapi sebelum itu kita mau berdoa lebih dahulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata kita, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, untuk kebaikan-Mu. Engkau masih berikan kami kesempatan untuk dapat beribadah kepada Engkau, untuk kembali memuji-Mu, kembali menyembah-Mu. Biarlah dimanapun kami berada, Engkau berikan kami sukacita, Engkau menyertai kami, dan biarlah saat kami mendengarkan firman-Mu, kami menjadi anak-Mu yang baik. Dia mendengarkan dan pastinya kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah hidup kami dapat menjadi berkat Tuhan bagi sesama kami, dan biarlah sukacita terus mengalir dalam setiap hidup kami. Adik-adik yang mau memuji, menari buat Tuhan, katakan amin. Adik-adik kita pujikan aku diberkati. Kita percaya bahwa kita diberkati, kita juga mau menjadi berkat bagi orang lain. Kita pujikan aku diberkati. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan, memberi dengan sukacita dan kerelaan. Jadi anak-anak Allah, senangnya jadi berkat, bahagianya aku bisa memberi, menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Kita pujikan aku diberkati. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan, memberi dengan sukacita dan kerelaan. Gembiranya jadi anak-anak Allah, senangnya aku bisa jadi berkat, bahagianya aku bisa memberi, menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Gembiranya, gembiranya jadi anak-anak Allah, senangnya aku bisa jadi berkat, bahagianya aku bisa memberi, menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Sekali lagi kita pujikan, senangnya, gembiranya aku jadi anak Allah, senangnya aku bisa jadi berkat, bahagianya aku bisa memberi, menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Kita percaya bahwa kita saat menjadi berkat, kita membantu sesama kita murah hati, percaya bahwa kasih Yesus itu akan bertambah-tambah dalam hidup kita. Mari kita pujikan, bertambah-tambah dalamnya. Tetap bersuka cita ya adik-adik. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah
tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita pujikan satu lagu yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Biarlah kesempatan hidup kita gunakan untuk memberi kepada sama kita, murah hati kepada sama kita, dan menjadi berkat pada sesama kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, oh Tuhan, oh Tuhan.
masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Minta Tuhan pakai hidup kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Saya serahkan pada hamba-Nya. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa ya. Yuk ketemu lagi sama Kak Dian ya. Untuk minggu ini mari kita berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tangan dilipat, mata ditutup, kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang Kau jadikan kami beroleh kehidupan sampai hari ini, kesehatan. Kami bisa melakukan aktivitas kami, sekolah kami bisa melakukan bermain kami juga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kini saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, duduk diam di bawah kaki-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kami ini firman-Mu. Berbicaralah Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami mau menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kita yang percayakan sama-sama. Amin. Shalom. Bagaimana kabarnya semuanya? Luar biasa ya. Wow, luar biasa. Apalagi sekolahnya sekarang sudah mulai banyak tes lagi ya. Hampir 1 minggu 1 kali ada tes atau ulangan-ulangan kecil, atau disebut juga kuis-kuis kecil. Nah, tapi tetap semangat ya adik-adik ya. Jangan patah semangat, tetap jaga kesehatan juga. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tentang apa ya firman Tuhan minggu ini? Kita akan belajar tentang memberi. Apa semuanya? Memberi. Yuk kita buka di dalam Alkitab kita. Semuanya dibuka ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Kita akan membaca. Kak Dian akan membacakannya untuk adik-adik. Adik-adik menyimaknya ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, inilah Tuhan Yesus sedang berkhotbah di atas bukit. Khotbahnya salah satunya adalah berbahagialah orang yang murah hatinya. Dikatakan orang yang murah hatinya disebut berbahagia. Murah hati itu apa ya Kak ya? Murah hati itu kalau kita mau belajar untuk memberi apa yang kita punya. Jadi kalau orang yang murah hati itu enggak kikir, tidak pelit ya. Kita akan beroleh yang namanya kemurahan. Kemurahan dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Contohnya adik-adik, kita punya sesuatu buah ya. Misalnya kita punya anggur. Anggur kan enggak hanya 1 biji aja ya. Kita punya beberapa anggur di kasih mamah kita bawa di sekolah. Kemudian anggur itu tidak mungkin kita makan sendiri. Kita lihat teman kita yang mungkin mereka tidak pernah, jarang sekali bahkan makan anggur karena anggur harganya mahal. Kita belajar untuk murah hati, memberi kepada teman-teman kita. Adik-adik, kalau kita belajar yang namanya murah hati, kita pasti dapat kemurahan. Kak Dian akan
memberikan contoh. Salah satu orang yang murah hati. Kak, tapi aku ini belum yang namanya punya uang banyak. Ternyata orang murah hati itu tidak harus memiliki harta yang banyak atau uang yang banyak. Dari apa yang kita punya, kita dapat memberi. Yuk kita buka Alkitab kita. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-9 sampai 16. Di dalam kitab perjanjian lama ya adik-adik ya, bukan perjanjian baru loh. Yuk kita akan melihat salah satu contoh orang yang mau belajar memberi walaupun orang itu tidak kaya. Kita perhatikan ya. Kak Dian bacakan. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai kepada pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Di sini Nabi Elia disuruh Tuhan untuk pergi ke Sarfat karena terjadi kekeringan di Israel, kekeringan yang begitu hebat. Kak, kenapa tiba-tiba terjadi kekeringan di Israel? Karena Tuhan marah. Saat itu ada yang namanya Raja Ahab. Raja Ahab ini raja orang Israel. Di sana Raja Ahab raja yang suka menyembah berhala, kemudian membuat patung-patung, membuat persembahan-persembahan tempat-tempat untuk mezbah-mezbah berhala. Tuhan cemburu, Tuhan murka. Akhirnya Tuhan murka memberikan di dalam kehidupan bangsa Israel saat itu kekeringan yang begitu hebat. Kekeringan, tidak ada air, sehingga tumbuh-tumbuhan adik-adik, tumbuh-tumbuhan tidak bisa yang namanya bertumbuh jadi hijau yang bagus. Semua kuning-kuning bahkan layu-layu. Akhirnya Tuhan mengutus Nabi Elia. Dan Nabi Elia ini disuruh Tuhan pergi ke Sarfat. Di sana Nabi Elia bertemu dengan seorang janda. Tidak tahu ya, di sini tidak disebutkan namanya. Janda ini tidak punya suami tapi punya satu anak. Dia ketemu dengan janda di Sarfat, dia bilang, "Aku ambilkan air buat aku dalam kendi untuk aku minum." Seperti itu. Kemudian lagi, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Ternyata Nabi Elia berseru, teriak, bilang sama janda yang di Sarfat, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Padahal di situ terjadi kekeringan, bahkan dikatakan kelaparan adik-adik. Nabi Elia ini minta pada orang yang salah. Harusnya kan yang diminta sama orang yang banyak uang ya, atau kaya ya. Ini yang diminta sama seorang janda. Nah, di sini dikatakan janda ini berkata gini, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya aku tidak ada roti padaku sedikit pun." Ternyata janda ini janda yang miskin, roti aja nggak punya, punyanya tadi air aja ya adik-adik ya. Di sini dikatakan kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Janda ini tidak ada roti, tidak ada makanan, tidak ada buah-buahan yang ada di rumahnya. Yang dia punya hartanya hanya apa? Segenggam. Genggam apa ini? Segenggam apa?
tepung. Adik-adik tahu ya tepung ya, atau kalau di sini namanya gandum ya, untuk buat roti ya. Lah, segenggam tepung dan sedikit minyak. Apalagi yang dikatakan? Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengelolanya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Adik-adik, sangat menyedihkan ya kalau kita misalnya berkunjung ke tempat seseorang yang tidak punya apa-apa, hanya punya segenggam tepung sama minyak saja. Itu kalau dibuat, dimasak, digoreng ya adik-adik ya, dibuat jadi roti bundar kecil karena hanya segenggam aja. Dan janda ini, ibu ini punya siapa? Punya anak. Kalau sesudah dimakan mereka berdua, akhirnya mereka mati karena mereka tidak punya apa-apa lagi. Tapi kita luar biasa, kita akan melihat ya, mendengarkan kisah seorang janda ini yang memiliki hati untuk memberi taat. Sini katakan, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Luar biasa sekali. Elia berkata, Nabi Elia ini berkata, kamu buat tepung itu bersama minyaknya, dibuat yang apa yang kau katakan, kemudian aku diberi roti bundar kecil saja, sisanya kamu dan anakmu. Nanti ketika kamu taat sama perkataanku, nanti terjadi tepung yang ada di dalam tempayanmu tidak akan habis, dan minyak yang ada di dalam buli-bulimu tidak akan habis. Sedangkan janda ini tidak kenal siapa Elia ini. Kita pasti adik-adik misalnya kita bertemu dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Tiba-tiba dia minta sesuatu, barang atau makanan ada dalam diri kita. Padahal makanan itu satu-satunya makanan kita yang kita punya. Adik-adik bisa tidak percaya sama orang yang belum kita kenal ini untuk memberi kepada dia? Pasti susah kan adik-adik? Tapi luar biasanya janda ini nurut perkataannya siapa? Perkataannya Nabi Elia. Dia mau belajar, ya sudah, aku serahkan semua yang aku punya. Aku mau belajar, ya udah aku lakukanlah kata-kata Nabi itu. Padahal tidak dikenal Nabi itu sama janda itu. Ibu ini tidak kenal sama nabinya. Luar biasa ya, dibuat ya, dioleni ya. Kalau kita lihat orang tua kita atau tetangga kita kalau pernah lihat orang buat roti ya dari tepung, kemudian nanti kasih garam sedikit, kasih apa sedikit, kemudian digoreng kayak tepung goreng itu ya di minyak. Yang dikatakan oleh Nabi Elia terjadi. Oleh karena apa? Oleh karena ketaatan yang dilakukan ibu ini. Kalau kita mau taat pada firman Tuhan ya adik-adik, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Terjadi enggak firman Tuhan? Firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada yang tidak akan terjadi, semuanya terjadi. Asalkan kita apa? Mau taat. Taat kepada siapa? Taat kepada firman. Yuk kita akan baca lagi ya.
Ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Ternyata mujizat Tuhan nyata. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Tadi apa di dalam Matius 5? Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Di sini dikatakan dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Haleluya. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Nabi siapa? Elia. Ada satu prinsip kehidupan yang berkata, memberi tidak akan pernah miskin. Adik-adik, bukan tidak ada yang ada padamu, tetapi apa yang ada padamu kita mau belajar memberi. Kak, aku belum punya uang yang banyak, tidak masalah. Adik-adik bisa memberi, yaitu berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan dukungan doa kita. Kemudian lewat apa? Lewat kekuatan kita membantu teman kita yang mungkin kesusahan dalam hal apapun. Misalnya membawa barang-barang yang berat, kita bisa bantu mereka. Orang tua kita bantu. Jadi memberi bukan hanya uang atau makanan, tetapi bisa daya, bisa yang namanya doa, bisa yang namanya kepintaran, kecerdasan. Adik-adik, mari semua di sini kita belajar untuk memberi, karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Yuk kita sama-sama melakukan setiap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, maka terjadi mujizat Tuhan dalam hidup kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Yuk kita berdoa sekali lagi. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus, aku mau Tuhan belajar melakukan firman-Mu. Engkau berkata ya Tuhan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kami mau Tuhan belajar dan melakukan firman-Mu seperti seorang janda yang ada di Sarfat. Seorang janda yang tidak kaya tetapi mau belajar dan memberi dengan keberanian. Maka terjadi mujizat Tuhan. Kami juga mau belajar ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu, sebab Bapa kami adalah Bapa yang murah hati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kita yang percaya, katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati.